mungkin teman-teman yang baru mendengar tentang abstrak ini apa gitu ya. Nah, saya akan berikan sedikit penjelasan tentang abstrak. Abstrak ini secara garis besar itu merupakan isi dari keseluruhan keseluruhan dari teks kita ya, atau naskah ilmiah kita tersebut gitu ya. Dengan bagian-bagian di dalamnya itu adalah memang memberikan informasi keseluruhan tentang artikel kita, seperti itu ya. Walaupun banyak sekali kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika orang ini membuat abstrak ya, dikira mungkin abstrak ini hanya pelengkap, padahal yang muncul atau yang akan dibaca pertama kali sebenarnya selain judul itu ya abstrak ini ya, karena abstrak ini akan memberikan penjelasan tentang keseluruhan dari artikel ilmiah kita ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Oke. Sekarang bagaimana sih cara membuat abstrak yang benar gitu ya? Oke. Sebelumnya tadi saya sudah jelaskan tentang abstrak itu adalah isi dari keseluruhan dari naskah ilmiah kita, seperti itu. Baik. Cara membuat abstrak itu sangat mudah teman-teman. Tapi biasanya abstrak ini akan dibuat dengan dua cara gitu ya. Dua cara. Yang pertama itu kita bisa membuat abstrak ini di awal ya, sebelum kita membuat naskah secara full, atau bisa juga kita membuat abstrak setelah naskah selesai gitu. Jadi kan kita membuat kayak kesimpulan ya, kesimpulan cuma lebih detail dan lebih singkat dan detail seperti itu dibanding dengan kesimpulan di bagian naskah ya teman-teman. Oke, jadi cara yang pertama itu adalah siapkan bagian-bagiannya gitu, seperti apa yang akan kita tulis di abstrak tersebut. Baik, yang pertama yang ada di paling atas ya, paragraf, kan satu paragraf ya kalau abstrak itu. Nah, itu bagian pertama itu di line first dan second itu, atau baris pertama dan kedua itu biasanya yaitu adalah latar belakang kita membuat tulisan tersebut ya. Jangan panjang-panjang teman-teman, ini yang sering salah dari adik-adik kita ya, ketika menulis skripsi itu biasanya tuh panjang latar belakang, padahal kita harus mencari inti dari latar belakang. Jadi latar belakang yang paling inti yang akan kita angkat di tulisan tersebut, nah itu yang akan ditulis, itu cukup satu atau dua baris saja seperti itu. Oke, selanjutnya yang kedua itu adalah kita akan memaparkan tujuan dari penelitian tersebut, seperti itu. Tujuannya juga nggak akan panjang ya, paling satu baris, seperti ya, satu atau dua baris. Selanjutnya di part selanjutnya itu setelah tujuan ya, tentu kita harus menjelaskan tentang metode secara singkat. Nah, itu nanti di sana biasanya ya metodenya jangan panjang ya, jadi metodenya disingkat saja, nanti inti-intinya saja, misalkan apa yang akan kita uji, kemudian metode ujinya apa, seperti itu saja. Jadi satu atau dua baris saja cukup. Selanjutnya yang paling inti itu adalah pembahasan tentang part tentang pembahasan teman-teman. Nah, di pembahasan ini lebih detail teman-teman, ini ya, mungkin mungkin 100 atau 150 kata lah ya, seperti itu ya. Nah, di part ini paling penting ya, jadi di bagian pembahasan di abstrak tersebut itu ya isinya tentang data, misalkan seperti kesimpulan yang misalkan data yang terbaik itu adalah ini. Nah, kita harus paparkan dan kita harus tuliskan juga angkanya di sana gitu ya. Angka beserta satuan, misalkan kalau yang sains gitu ya, angkanya harus ada. Misalkan kalau ekonomi misalkan ketercapaiannya misalkan berapa persen, nah itu taruh di sana ya, harus ada angkanya seperti itu. Dan terbaik, tidak usah terlalu banyak, tidak usah menuliskan tentang pemaparan data, tapi kesimpulannya saja, misalkan data yang terbaik yang bagian apa, variabelnya apa, kemudian di part di titik yang mana dia terbaik dan angkanya berapa, ada di sana, seperti itu teman-teman. Atau misalkan contohnya, ini sudah data yang kita dapatkan ini sudah termasuk SNI gitu ya, atau standar nasional Indonesia nomor berapa, nah disebutkan di sana. Lalu yang terakhir di bagian part di abstrak ini tentu ada keyword. Nah, keyword ini biasanya, atau keyword ya kalau bahasa Indonesianya kata kunci. Nah, itu biasanya di bawah terpisah dari paragraf abstraknya tersebut.
Nah, itu biasanya apa namanya, kita diminta untuk maksimal memberikan 5 keyword. Nah, keyword ini dibuat dengan cara yang mudah juga ya. Maksudnya keyword ini adalah kata kunci yang ada di dalam naskah kita. Misalkan nah, nanti pemilihan keyword ini tentu kita akan berikan kita akan buat berdasarkan kata-kata kunci ya, kata kunci yang ada di artikel kita. Contohnya misalkan ada di kita misalkan kalau misalkan metodenya menggunakan menggunakan integral ya, atau misalkan menggunakan metodenya atau menggunakan SEM misalkan. Nah, itu nanti SEM-nya ada di bagian keyword. Atau misalkan kita mau membuat, jadi di pembahasan kita ya, kita ingin melihat variasi suhu. Nah, itu nanti ada di bagian keyword itu juga variasi suhu seperti itu. Jadi intinya saja. Atau misalkan di latar belakangnya misalkan kita ingin sampah organik. Nah, kita ingin mengurangi sampah organik. Nah, seperti itu. Berarti sampah organik itu pasti harus ada di keyword seperti itu. Nah, kemudian susunan dari keyword tersebut itu biasanya kita minta berdasarkan urutannya ya. Urutannya itu berdasarkan berdasarkan abjad seperti itu, A, B, C dan seterusnya seperti itu. Dan maksimal paling sering itu maksimal tuh 5 keyword seperti itu. Kurang boleh nambah, biasanya tidak bisa. Nah, selanjutnya kalau di naskah itu biasanya kita diminta juga memberikan membuat abstrak. Ini abstrak dalam bentuk bahasa Inggris ya, supaya ketika artikel kita dipublish nanti orang luar itu bisa membaca tentang abstrak kita ya, karena abstrak kan memberikan informasi keseluruhan, walaupun dia mungkin tidak ingin membaca keseluruhan dari naskah kita, tapi kalau mereka luar, misalkan orang luar itu bisa membaca abstrak kita tuh udah cukup. Nah, itu ada kemungkinan orang luar bisa mensitasi ya, atau mengutip dari hasil penelitian kita seperti itu. Nah, itu yang tentang abstrak teman-teman. Jadi jangan salah lagi ya, jadi mudah sekali buat abstrak itu. Intinya itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, abstrak itu adalah isi keseluruhan dari dari tulisan kita, dan yang saya garis bawahi itu adalah tidak usah terlalu bertele-tele. Abstrak itu to the point saja, itu sudah cukup seperti itu, asalkan part-part yang tadi yang saya berikan itu adalah terpenuhi seperti itu. Baik teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan di video tentang abstrak ini. Kita akan lanjutkan nanti dengan video yang lainnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen ya, atau di-share teman-teman supaya pahalanya juga mengalir ya teman-teman. Teman-teman juga bisa dapat pahala seperti itu, silahkan. Dan tolong di-subscribe teman-teman supaya kita channel ini bisa berkembang dengan baik teman-teman. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.